Sahabat berbulu Anda menatap dengan mata besarnya saat Anda makan malam. Ia mengeong dengan sangat memelas. Terkesan seolah sepotong kecil makanan dari meja tidak akan apa-apa. Tapi, benarkah begitu? Hari ini, kita akan membahas 10 makanan teratas dari dapur Anda yang bisa mematikan bagi kucing. Dan percayalah, beberapa item dalam daftar ini akan benar-benar mengejutkan Anda. Tetaplah bersama kami untuk memastikan dapur Anda adalah zona aman bagi hewan kesayangan Anda. Tapi, mengapa kucing begitu rentan? Semua ini terletak pada fisiologi unik mereka. Kucing adalah karnivora obligat. Ini berarti bahwa sistem pencernaan mereka dirancang sempurna untuk mengolah daging. Hati dan metabolisme mereka bekerja sangat berbeda dengan manusia atau bahkan anjing. Oleh karena itu, banyak makanan yang bagi kita adalah hal yang normal atau bahkan camilan lezat, bagi kucing justru bisa menjadi racun yang mematikan. Baik, mari kita mulai hitung mundur. Di urutan ke-10, bawang merah dan bawang putih. Kedua bahan ini sangat mematikan bagi kucing, dalam bentuk apapun, mentah, dimasak, dikeringkan, atau bubuk. Bahkan dalam jumlah kecil sekalipun, seperti yang terkandung dalam saus atau kaldu, bisa memicu keracunan. Bahaya utamanya terletak pada kandungan tiosulfat. Tubuh kucing tidak mampu mengolah zat ini. Tiosulfat akan menyerang eritrosit atau sel darah merah, menyebabkan kehancuran atau hemolisis. Ini akan berujung pada anemia hemolitik. Anemia berarti darah tidak lagi bisa mengalirkan oksigen secara efektif ke seluruh tubuh kucing. Gejala keracunan mungkin tidak langsung terlihat, melainkan baru muncul beberapa hari kemudian. Perhatikan tanda-tanda seperti lesu, lemah, atau napas yang cepat. Gusi bisa terlihat pucat atau kekuningan. Urin mungkin juga menjadi lebih gelap, menandakan adanya penghancuran sel darah merah. Bahkan dosis bawang merah atau bawang putih sekecil apapun itu berbahaya. Konsumsi rutin, meski dalam jumlah sedikit, dapat mengakumulasi racun dalam tubuh. Jangan pernah mengira baunya yang tajam akan membuat kucing menjauh. Banyak produk makanan siap saji dan bumbu masakan mengandung bubuk bawang merah atau bawang putih. Ini adalah ancaman tersembunyi. Selalu periksa daftar bahan-bahannya. Perlindungan terbaik adalah dengan sepenuhnya menghilangkan produk-produk ini dari diet hewan peliharaan Anda. Ingat, sepotong kecil yang terlihat tidak berbahaya sekalipun bisa berakibat fatal bagi kucing Anda. Mari kita lanjutkan. Di posisi ke-9 dalam daftar berbahaya kita adalah coklat. Camilan favorit banyak orang ini ternyata adalah racun mematikan bagi kucing. Sama seperti anjing, ancaman utamanya terletak pada zat yang disebut theobromine, serta kafein. Tubuh kucing memproses alkaloid ini sangat lambat, sehingga zat-zat tersebut menumpuk hingga mencapai tingkat beracun. Semakin gelap coklatnya, semakin berbahaya. Konsentrasi theobromine tertinggi ditemukan dalam coklat hitam, bitter, dan coklat masak. Cooking chocolate. Coklat susu kurang toksik, namun tetap menimbulkan ancaman. Bahkan coklat putih, meskipun kandungan theobromine-nya minimal, tetap berbahaya karena kadar lemak dan gula yang tinggi, yang dapat memicu pankreatitis. Gejala keracunan coklat sangat serius. Ini meliputi muntah, diare, detak jantung cepat, kegelisahan, hiperaktif, tremor otot, dan kejang. Dalam kasus parah, ini dapat menyebabkan gagal jantung dan kematian. Oleh karena itu, simpan semua coklat, kue, dan camilan manis lainnya di tempat yang tidak dapat dijangkau oleh hewan peliharaan Anda yang penasaran. Satu gigitan kecil saja bisa berujung pada tragedi. Selanjutnya mari kita bahas tentang minuman. Di urutan ke-8 dalam daftar kita adalah alkohol. Poin ini mungkin terkesan sangat jelas, namun kasus keracunan alkohol pada kucing, sayangnya, bukanlah kejadian langka. Segala jenis alkohol berbahaya, mulai dari bir, anggur, minuman keras, hingga bahkan sirup batuk yang mengandung alkohol. Kucing jauh lebih kecil dari kita, dan hati mereka tidak dirancang untuk memproses etanol.
Bahkan sedikit saja alkohol bisa menyebabkan keracunan parah. Segelas anggur yang ditinggalkan tanpa pengawasan atau tetesan bir yang tumpah, yang mungkin dijilat kucing karena rasa ingin tahu, dapat menimbulkan masalah serius. Gejala keracunan alkohol pada kucing muncul dengan sangat cepat. Gejalanya meliputi gangguan koordinasi, disorientasi, muntah, dan kesulitan bernapas. Suhu tubuhnya akan menurun, dan kadar gula darahnya anjlok. Dalam kasus yang parah, ini dapat menyebabkan kejang, koma, bahkan henti napas. Jangan pernah membiarkan kucing Anda mencoba minuman beralkohol dan pastikan minuman tersebut selalu berada di luar jangkauan mereka. Ingat, bagi kucing, alkohol bukan hanya berbahaya, tetapi juga mematikan. Di urutan ke-7 adalah rutinitas pagi Anda, sesuatu yang tak terpisahkan dari hari banyak orang, kafein. Zat ini tidak hanya ditemukan di kopi, tetapi juga di teh, terutama teh hitam dan hijau, minuman energi, banyak minuman bersoda seperti cola, serta di beberapa tablet pereda nyeri. Bagi kucing, kafein adalah stimulan yang sangat kuat dan dapat menyebabkan konsekuensi fatal. Sistem saraf kucing sangatlah sensitif terhadap kafein. Jika manusia merasa berenergi setelah secangkir kopi, bagi kucing, dosis kecil sekalipun bisa menyebabkan keracunan serius. Zat ini menyebabkan detak jantung meningkat drastis atau takikardia yang membebani jantung hewan peliharaan Anda secara berlebihan. Gejala keracunan kafein meliputi hiperaktif, gelisah, vokalisasi berlebihan, seperti mengeong terus-menerus, tremor otot, pernapasan cepat, dan kejang. Kucing bisa berlarian panik di sekitar rumah, merasa tidak tenang. Tanpa bantuan dokter hewan yang cepat, kondisi ini dapat menyebabkan aritmia jantung dan bahkan kematian. Pastikan secangkir kopi pagi Anda, kantong teh, kaleng minuman bersoda, dan obat-obatan selalu tersimpan di tempat yang tidak dapat dijangkau oleh teman berbulu Anda. Dan inilah yang sering disalahpahami sebagai camilan sehat. Di urutan ke-6 daftar kita, ada anggur dan kismis. Bagi kita manusia, anggur dan kismis adalah camilan lezat dan sehat, sumber vitamin serta antioksidan. Namun, bagi kucing dan anjing, buah-buahan ini, baik dalam bentuk segar maupun kering, merupakan ancaman mematikan. Yang paling berbahaya dan licik adalah mekanisme pasti keracunannya. Hingga kini belum sepenuhnya dipahami. Para ilmuwan belum mengetahui zat persis apa dalam anggur yang begitu beracun bagi hewan peliharaan. Namun, dampaknya sudah diketahui dan sangat mengerikan. Konsumsi beberapa buah saja dapat menyebabkan gagal ginjal akut. Gejala dapat muncul dalam beberapa jam setelah dikonsumsi. Ini meliputi muntah, diare, lesu, kehilangan nafsu makan, dan nyeri perut. Hewan peliharaan bisa menjadi lesu dan berhenti buang air kecil yang merupakan tanda kritis kegagalan ginjal. Karena reaksi yang tidak terduga dan tingkat toksisitas yang tinggi, anggur dan kismis harus benar-benar dihilangkan dari lingkungan hewan peliharaan Anda. Sangat berhati-hatilah terhadap produk makanan yang mungkin mengandungnya, seperti kue-kue, muesli, atau salad buah. Di posisi ke-5 dalam daftar kami adalah bahaya tersembunyi yang mungkin tidak disadari banyak orang. Ini adalah xylitol. Pemanis buatan ini semakin populer dan banyak ditemukan dalam produk berlabel bebas gula atau tanpa gula. Anda bisa menemukannya di permen karet, permen dan hidangan penutup diet, makanan panggang, selai kacang, dan bahkan di beberapa jenis pasta gigi serta obat kumur. Bagi manusia, xylitol aman dikonsumsi. Namun, bagi kucing dan juga anjing, zat ini sangat mematikan. Ketika masuk ke tubuh hewan, xylitol memicu pelepasan insulin dalam jumlah besar dan cepat dari pankreas. Ini menyebabkan penurunan drastis kadar gula darah, sebuah kondisi yang dikenal sebagai hipoglikemia. Gejala dapat berkembang sangat cepat, terkadang hanya dalam 30 menit setelah konsumsi. Ini bisa berupa kelemahan tiba-tiba, kehilangan koordinasi, muntah, lesu, hingga kejang-kejang. Namun, bukan itu saja.
Dalam dosis besar, xylitol juga dapat menyebabkan gagal hati akut, yang dalam banyak kasus berujung pada kematian hewan. Selalu baca dengan cermat daftar bahan pada produk, terutama yang berlabel diet, dan simpanlah di tempat yang benar-benar tidak terjangkau oleh kucing. Tindakan pencegahan sederhana ini dapat menyelamatkan nyawa kucing kesayangan Anda. Sudah saatnya kita meluruskan salah satu mitos paling populer tentang kucing. Di urutan keempat, kita akan membahas produk susu. Gambaran anak kucing lucu yang dengan lahap menjilati susu dari piring sudah begitu melekat dalam budaya kita. Stereotip ini sering kita lihat di kartun, buku, bahkan iklan. Namun sayangnya kenyataan berkata lain. Kebanyakan kucing dewasa mengalami intoleransi laktosa. Laktosa adalah gula susu yang membutuhkan enzim khusus bernama laktase untuk dicerna. Saat masih bayi dan menyusui induknya, anak kucing menghasilkan enzim ini dalam jumlah yang cukup. Namun, seiring bertambahnya usia, produksi enzim tersebut akan menurun drastis atau bahkan berhenti sama sekali. Jadi, apa artinya ini? Artinya, tubuh kucing dewasa tidak lagi mampu mencerna susu sapi atau kambing. Alih-alih kenikmatan, susu justru bisa menyebabkan masalah pencernaan serius pada peliharaan Anda. Gejala yang paling umum adalah kembung, sakit perut, diare, dan muntah. Memang, ada beberapa kucing yang bisa mentoleransi susu tanpa masalah yang jelas, tapi ini lebih merupakan pengecualian daripada aturan. Lebih baik jangan ambil risiko dan cukup berikan air bersih kepada kucing Anda. Jika Anda benar-benar ingin memanjakan mereka, di toko hewan peliharaan tersedia camilan susu bebas laktosa khusus untuk kucing. Di posisi ketiga dalam daftar kami, ada sesuatu yang sekilas tampak seperti makanan paling alami untuk karnivora, yaitu daging mentah, ikan, dan telur. Anda mungkin berkata, tapi kucing liar kan makan mangsa mentah, dan Anda benar. Namun, ada perbedaan besar antara tikus liar dan dada ayam dari supermarket. Bahaya utama produk mentah dari toko adalah bakteri patogen. Daging mentah, unggas, dan telur bisa terkontaminasi salmonella, E. coli, listeria, dan mikroorganisme berbahaya lainnya. Kekebalan tubuh kucing peliharaan yang terbiasa makan pakan olahan dan hidup di lingkungan steril seringkali tidak siap menghadapi serangan bakteri semacam itu. Keracunan bakteri ini dapat menyebabkan muntah, diare, dan bahkan infeksi sistemik yang parah. Selain itu, ikan mentah mengandung enzim thiaminase. Enzim ini dapat merusak thiamin atau vitamin B1 yang sangat penting bagi kucing. Kekurangan vitamin ini dapat menyebabkan masalah neurologis serius, termasuk kejang dan koma. Sementara itu, dalam putih telur mentah terdapat protein avidin yang menghambat penyerapan biotin atau vitamin B7 yang berdampak negatif pada kondisi kulit dan bulu. Oleh karena itu, proses pemasakan apapun, baik direbus atau dikukus tanpa garam dan bumbu, akan membuat produk-produk ini aman dikonsumsi. Kita sudah hampir mencapai puncak daftar kita. Di posisi kedua atau perak dalam daftar hal-hal yang perlu diwaspadai, ada kejutan lain. Tuna kalengan untuk konsumsi manusia. Banyak kucing sangat menyukai aroma dan rasanya, sehingga pemilik sering menjadikannya suguhan spesial. Dalam jumlah sangat kecil, sekali dalam beberapa minggu, mungkin tidak akan berbahaya. Namun, memberikan tuna manusia secara rutin sangatlah berisiko. Masalahnya, tuna untuk manusia bukanlah nutrisi yang seimbang bagi kucing. Makanan ini tidak memiliki banyak zat gizi penting yang dibutuhkan tubuh kucing. Yang paling utama adalah kekurangan taurin. Taurin adalah asam amino esensial yang tidak dapat diproduksi sendiri oleh kucing dan harus didapatkan dari makanan mereka. Kekurangannya dapat menyebabkan penyakit jantung serius, yaitu kardiomiopati dilatasi, serta degenerasi retina mata yang berujung pada kebutaan permanen. Selain itu, tuna, terutama jenis yang berukuran besar, berpotensi mengakumulasi logam berat, khususnya merkuri.
Konsumsi produk ini secara terus-menerus dapat menyebabkan keracunan merkuri. Jika Anda ingin memberikan suguhan tuna kepada kucing, pilihlah makanan kaleng khusus kucing yang sudah diperkaya dengan semua vitamin dan mineral penting, termasuk taurin. Dan di posisi pertama dalam daftar kita kali ini adalah produk yang tampak paling tidak berbahaya dan logis sebagai pengganti, yaitu makanan anjing. Banyak pemilik yang memiliki kucing dan anjing di rumah mungkin berpikir, apa bedanya? Keduanya kan makanan hewan. Namun, perbedaannya sangat besar, dan memberi makan kucing dengan makanan anjing adalah jalan langsung menuju masalah kesehatan yang serius. Kucing dan anjing memiliki kebutuhan nutrisi yang sama sekali berbeda. Kucing adalah karnivora obligat, sedangkan anjing adalah omnivora. Ini berarti tubuh kucing membutuhkan protein dan lemak dalam jumlah yang jauh lebih banyak. Namun, yang terpenting adalah kebutuhan unik mereka akan nutrisi tertentu. Makanan kucing mengandung taurin yang sangat penting. Anjing bisa mensintesisnya sendiri, tapi kucing tidak. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, kekurangan taurin dapat menyebabkan kebutaan dan penyakit jantung. Selain itu, kucing juga membutuhkan asam arakidonat, asam lemak yang tidak bisa mereka produksi sendiri dan harus didapatkan dari lemak hewani. Asam ini tidak terkandung dalam makanan anjing. Perbedaan lainnya adalah kandungan vitamin A yang tinggi, yang juga sangat penting bagi kucing. Jika kucing Anda sesekali makan sedikit makanan anjing, mungkin tidak akan terjadi apa-apa yang serius. Namun, pemberian makan secara teratur akan menyebabkan defisiensi nutrisi yang parah, kekurangan gizi, dan perkembangan penyakit serius. Ini adalah cara lambat, namun pasti untuk membahayakan hewan peliharaan Anda. Kini kita sampai pada poin utamanya. Lalu, apa yang paling mengerikan dari semua ini? Bukan racun-racun eksotis, melainkan makanan sehari-hari yang biasa kita konsumsi. Bawang dalam sup, kismis dalam roti, setetes susu di piring. Bagian paling mengejutkan dari cerita ini adalah bahwa ancaman terbesar bagi kucing di dapur sebenarnya berasal dari kasih sayang dan keinginan kita untuk memanjakan mereka. Niat baik Anda bisa mengubah makanan biasa menjadi santapan yang mematikan. Satu gigitan yang keliru, satu kesalahan karena kurangnya pengetahuan, dan dampaknya bisa fatal. Kesehatan hewan peliharaan Anda sepenuhnya ada di tangan Anda. Mencintai kucing berarti yang utama adalah kepedulian dan tanggung jawab. Memahami aturan-aturan sederhana ini akan membantu menjaga kesehatan dan umur panjang teman kecil Anda. Kini Anda tahu hidangan apa saja dari meja makan yang bisa membahayakan mereka. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, mohon berikan suka dan berlangganan saluran kami agar tidak ketinggalan tips penting lainnya seputar perawatan hewan peliharaan. Jangan lupa tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan notifikasi video terbaru kami. Dan sekarang pertanyaan untuk Anda. Coba ceritakan di kolom komentar, makanan aneh apa yang pernah kucing Anda coba curi atau makan. Mari kita berbagi cerita lucu dan sekaligus pelajaran berharga.